Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kembali kita lanjutkan kajian subuh Ahad tentang Sirah Nabawiyah, Kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Terakhir kemarin sudah sampai di perang Uhud. Sudah selesai perang Uhud. Di mana yang banyak korbannya itu pada pasukan kaum muslimin, 70 orang syahid. Tapi sebetulnya perang Uhud itu tidak bisa juga menjadi kemenangan mutlak milik orang-orang musyrik, karena mereka pun setelah perang itu langsung pulang mereka. Padahal biasanya kalau orang yang menang itu nginap dulu 3 hari di tempat perang. Macam waktu perang Badar, pasukan muslim itu kan 3 hari itu dulu di situ. Ini enggak, mereka buru-buru pulang. Walaupun ada niat untuk balik lagi, tapi tetap tidak jadi karena tidak berani. Padahal di depan mereka itu sudah terbuka kota Madinah itu, tak ada lagi yang menjaga. Tapi tetap mereka tidak berani. Jadi sebetulnya bukan juga kemenangan yang mutlak bagi orang-orang musyrik. Karena orang muslim tetap juga ada, masih eksis. Itu. Tapi walaupun demikian, setelah perang Uhud itu pamor kaum muslimin ini jadi turun lagi. Kemarin pas perang Badar itu menang, langsung orang-orang Arab di sekitar itu segan. Disegani mereka, ditakuti. Tapi setelah perang Uhud ini mengetahui pasukan muslim ini kalah, jadi makin berani mereka. Orang-orang Yahudi, orang-orang Arab Badui, orang-orang munafik, mereka makin berani. Orang-orang Yahudi ini terlebih lagi. Karena orang-orang Yahudi ini memang benci betul dengan kaum muslimin. Cuma karena mereka tidak ada kekuatan, mereka masih tidak berani menampakkan kebenciannya kepada orang-orang muslim. Jadi setelah perang Badar itu, setelah perang Uhud pada tahun 3 Hijriah, bulan Syawal. Dari perang Uhud ke perang Ahzab atau perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Dari sini ke sini nanti itu rentang itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak terjadi makar-makar, pengkhianatan-pengkhianatan terhadap kaum muslimin, terhadap Nabi Muhammad SAW. Percobaan pembunuhan terhadap Nabi. Peristiwa yang pertama, beberapa bulan, 2 bulan setelah perang Uhud, adalah satu kampung itu mereka menyusun kekuatan untuk menyerang Madinah, berniat untuk menyerang Madinah. Dan Nabi sudah sampai berita ke Nabi, mata-mata Nabi. Informasi Nabi ini akurat. Orang itu bernama Tolha dan Salamah. Kedua putra Khuwailid tengah menggalang kekuatan dari kaumnya.
ingin mengajak Bani Asad bin Khuzaimah untuk menyerang Rasulullah. Maka begitu Nabi tahu kabar ini, Nabi kumpulkan pasukan sebanyak 150 orang. Dikumpulkan Nabi tentara 150 orang, disuruh berangkat dipimpin oleh Abu Salamah. Ditunjuk Nabi Abu Salamah sebagai pemimpin berangkat ke kampung itu. Ke kampung Bani Sa'ad namanya. Bani Asad. Bani Sa'ad. Bani Asad. Itu pada bulan Muharram tahun 4 Hijriah. Muharram. Ini kita urutkan peristiwanya. Itu dikenal dengan peristiwa Sariyah Abu Salamah, disebut diberi nama Sariyah Abu Salamah. Masih ingat Sariyah itu kalau Nabi tidak ikut, hanya mengutus sahabat, ya namanya Sariyah, pasukan 150 orang dipimpin oleh Abu Salamah tahun 4 Hijriah. Sampai di sana kabur mereka semua seperti biasa. Mengetahui pasukan tiba-tiba datang, mereka baru bersiap-siap, pasukan Nabi sudah datang. Utusan pasukan Abu Salamah ini sudah datang sana, maka mereka lari kocar-kacir tak tentu arah, kabur. Tinggal semua kampungnya itu kosong. Sampai pasukan Abu Salamah di sana, misalnya pasukan itu baru sampai di kilo 16, orang ini udah kabur semua. Sampai di kampung itu tak ada lagi orang satupun. Semua hartanya ditinggal. Maka tidak terjadi pertempuran. Lalu Abu Salamah ini, dia ketika perang Uhud dia terluka dia. Maka beberapa lama setelah dia pulang dari peristiwa ini, dia meninggal dunia. Tutup usia. Abu Salamah nama sahabat. Lalu pada hari kelima di bulan yang sama, berarti di bulan Muharram juga hari kelima, dapat lagi informasi oleh Rasulullah, lagi-lagi informasi dari mata-mata. Maka ini pentingnya mata-mata. Dalam perang itu siasat itu penting. Harus ada channel kita di mana-mana itu. Dapat kabar bahwa Khalid bin Sufyan namanya. Khalid bukan Khalid bin Walid, Khalid bin Sufyan. Mirip-mirip. Mereka ingin mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Maka Rasul utus Abdullah bin Unais, nama sahabat, untuk membinasakan pasukan Khalid bin Sufyan ini. Pergi dia, semenjak dia pergi, Abdullah bin Unais dan pasukan, sampai 18 hari belum ada kabar. 18 hari. Pada hari Sabtu, 7 hari sebelum Muharram habis, barulah dia tiba dengan membawa kepala Khalid bin Sufyan tadi. Dibawanya kepalanya, rupanya berhasil. Nabi sudah was-was juga apa yang terjadi. Sudah 18 hari pergi, tak balik-balik, tak ada kabar. Lalu diberi oleh Nabi hadiah kepada Abdullah bin Unais sebuah tongkat. Tongkat diberi hadiah. Kata Nabi, tongkat ini menjadi tanda hubunganku denganmu di hari kiamat. Ketika Abdullah bin Unais ini wafat, dia wasiatkan tongkat ini dikubur bersama dia. Masukkan ke kuburnya. Tongkat yang diberi oleh Nabi. Itu pada bulan Muharram tahun 4. Lalu pada bulan Safar tahun 4 juga. Bulan Safar. Ada beberapa orang dari kabilah Adal dan Qoroh namanya. Adal dan Qoroh datang ke Madinah menjumpai Nabi.
Apa kata mereka? Mereka katakan bahwa di kampung mereka ada orang yang sudah masuk Islam, tapi belum tahu tentang syariat agama. Ada di kampung kami, ada orang sudah masuk Islam katanya, tapi mereka belum tahu cara sholat, cara ibadah, belum tahu. Maka mereka minta sama Nabi agar diutus orang untuk mengajarkan. Nah, maka diutuslah oleh Nabi 10 orang ke kampung itu untuk mengajarkan orang-orang tentang Islam. Dipimpin oleh Asim bin Sabit namanya, sahabat radhiyallahu anhu. Asim bin Sabit sebagai pemimpinnya. Lalu setelah sampai di kawasan yang bernama Ar-Raji, sebuah tempat minum sumber air. Orang-orang dari Adal dan Qorah ini berteriak minta tolong kepada penduduk setempat, minta tolong supaya sahabat yang diutus Nabi yang 10 orang tadi, supaya mereka dibunuh. Maka datanglah 100 orang, hampir 100 orang, ingin membunuh sahabat yang 10 orang ini tadi. Para sahabat ini kabur, lari, naik ke atas gunung, bukit. Lalu terjadi peperangan di situ, 10 lawan 100, gugurlah 7 orang. Meninggal sahabat 7 orang, tinggal 3 lagi. Ditangkap sama mereka 3 ini, yang satunya syahid lagi, tinggal 2. Yang 2 ini namanya Khubaib dan Zaid. Kita sebutkan nama depannya saja, tak usah binnya, bikin bingung ya kan. Khubaib dan Zaid, 2 ini ditangkap, dibawa mereka ke Makkah untuk dijual. Karena kata mereka pasti orang Makkah ini mau membeli. Karena Khubaib dan Zaid ini ikut perang Badar dan banyak membunuh orang-orang musyrik. Jadi ditangkap oleh mereka, dibawa ke Makkah dan dijual. Khubaib dibeli oleh Hujair bin Abu Hujair, dibeli oleh Hujair untuk dibunuh, dibeli untuk dibunuh. Awalnya di penjara dulu, tapi begitu beberapa lama mereka sepakat untuk membunuh dia. Khubaib, kita bunuh aja lah. Maka dibawa mereka keluar, Khubaib ini dari tanah haram, dibawa keluar Makkah, mau dibunuh, mau disalib dia di padang pasir. Lalu kata Khubaib, dia minta izin untuk sholat 2 rakaat. Inilah kalau pernah dengar cerita sahabat sebelum dibunuh dia minta sholat 2 rakaat, inilah dia orangnya, Khubaib namanya. Padahal ini tidak pernah diajarkan Nabi ini. Sholat 2 rakaat sebelum dihukum mati. Berarti bid'ah. Tengoklah sahabat itu. Kalau bid'ah itu semua yang tak ada diajarkan Nabi, berarti dia ini udah bid'ah, masuk neraka dia. Tapi kan enggak. Maka itu ijtihad dia sendiri. Dia ingin sholat dulu sebelum dia dihukum mati, dibunuh sama orang ini. Kata dia, demi Allah, jika bukan karena khawatir kalian katakan aku penakut, maka aku akan melamakan sholatku ini. Maka sholat ini akan lama ini. Kalau bukan kalian katakan aku ini penakut, kata dia, maka aku akan sholat yang lama, memanjangkan sholatnya. Lalu setelah itu barulah mereka membunuh Khubaib. Sebelum dibunuh itu, kata Abu Sufyan, maukah kamu jika Muhammad menggantikan posisimu di sini untuk kami penggal dan kamu bisa pulang berkumpul bersama keluargamu? Lalu apa kata dia? Tidak, demi Allah, bahkan aku tidak rela jika aku dapat berkumpul dengan keluargaku, namun Rasulullah di tempatnya sana tengah tertusuk duri. Jangankan dipenggal,
ditusuk duri aja Rasulullah, aku tak rela bisa berkumpul bersama keluargaku, kata dia. Maka setelah mereka membunuh Khubaib, mereka salib tubuhnya. Jasadnya disalib, tidak boleh dikuburkan, dipajang di situ. Tapi ada yang bernama Amru bin Umayyah, malam-malam dia sembunyi-sembunyi, diturunkannya jasad tadi, dikuburkannya. Enggak, orang masih musyrik, belum orang Islam. Itulah kisah sahabat bernama Khubaib. Kata para ulama hadis, Khubaib merupakan pelopor dan orang pertama yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati. Itulah Khubaib. Lalu satu lagi kawan tadi yang tertangkap tadi, Zaid Ad-Dasinnah namanya, nama panjang. Dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Safwan, masih ingat Safwan yang memimpin juga di perang Uhud, yang hartanya yang dia membawa kapilah dagang 100.000 dinar itu, dia ya, Safwan bin Umayyah. Dia dibunuh, Zaid dibunuh oleh Safwan bin Umayyah sebagai bentuk balas dendam karena ayahnya mati pada perang Badar. Lalu orang-orang Quraisy ini mengutus orang untuk memotong jasad Asim bin Sabit. Asim yang pemimpin yang 10 orang tadi, yang mati di kampung itu, di dekat bukit itu. Kan 7 tadi mati kan, termasuklah situ Asim tadi. Mereka utus orang untuk membawa potongan jasad Asim sebagai bukti kalau memang Asim ini sudah mati. Tapi begitu utusan ini datang ke sana, jasad Asim ini dilindungi oleh kawanan lebah. Ada lebah banyak di situ. Jadi tak berani utusan ini dekat untuk memotong-motong jenazah Asim. Sampai kabar ini sama Umar bin Khattab, kata Umar, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang beriman setelah kematiannya sama seperti menjaganya semasa hidupnya, kata Umar. Jadi dijaga jasadnya. Itu bulan Safar ya, bulan Safar. Namanya peristiwa Ar-Raji. 10 sahabat wafat. Nih, 10 Safar. Sepuluh sahabat karena tipu muslihat. Lalu yang lebih besar lagi peristiwanya disebut namanya tragedi Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah. Awalnya peristiwa ini datanglah orang bernama Abu Barak. Abu Barak namanya. Datang dia, disuruh Nabi, ditawari oleh Nabi, datang dia ke kota Madinah, ditawari oleh Nabi supaya masuk Islam. Dia tidak menolak dan tidak pula mau. Tapi kata dia, wahai Rasulullah, sekiranya engkau berkenan mengutus para sahabatmu kepada penduduk Najd dan mendakwakan agama Islam kepada mereka, aku harap mereka akan menyambut seruan itu. Kata Nabi, aku mengkhawatirkan keamanan mereka dari ulah penduduk Najd. Kata Abu Barak, akulah yang akan menjamin keamanan mereka. Kata dia yang menjamin keamanannya. Maka Nabi mengutus 70 orang penghafal Quran, qori, ahli Al-Quran. 70 orang diutus Nabi ke daerah Najd. Najd ini termasuk daerah yang besar, kota lah, kota yang besar ya. Kalau kita ini kira-kira 1 kabupaten. Makanya yang diutus 70 orang. Iya, masih sudah di luar Madinah. Ya, negaranya ya Najd. Di situ waktu itu kan belum ada negara. Gimana biarnya? Kalau sekarang ya masuk Arab Saudi.
Kalau di peta itu ada Najd. Najd namanya. Lalu pergilah 70 orang ini. Dipimpin oleh Al-Munzir bin Amru, pemimpin rombongannya. Al-Munzir bin Amru. 70 orang ini orang-orang yang terbaik yang ada di tengah kaum muslimin. Pemuka kaum, orang yang terhormat, para penghafal Quran. Kalau siang hari mereka ini mencari kayu bakar, dijual, hasilnya dibelikan makanan untuk ahlu sufah namanya. Orang-orang yang tidak ada tempat tinggalnya, mereka tinggal di Masjid Nabawi, mereka kasihkanlah sedekah untuk mereka, makan mereka. Orang yang 70 orang ini tadi, pagi dia cari kayu, dijual, hasilnya disedekahkan untuk orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang terlantar. Malamnya dipakai untuk membaca Quran, sholat, munajat. Nah, itulah 70 orang ini. Lalu sampai di Bi'ru Ma'unah, kawasan yang terletak antara perkampungan Bani Amir. Bi'ru Ma'unah nama tempatnya. 70 orang ini mengutus satu orang untuk menyerahkan surat dari Rasulullah kepada Amir bin At-Tufail, pemimpin kepala suku yang ada di situ. Dititipkan oleh Nabi surat. Surat itu dibawa oleh Haram bin Milhan. Jadi 70 tadi berhenti, diutus satu orang untuk ngirim surat kepada kepala suku yang ada di situ. Diutuslah Haram bin Milhan. Pergi dia bawa surat, menyerahkan surat. Belum dibaca surat itu lagi, dibunuh dia sama pengawal. Amir bin At-Tufail disuruh bunuh. Maka syahidlah dia di situ, satu orang itu yang membawa surat. Tak sampai di situ, tak berhenti di situ, diajaknya orang-orang kampungnya itu oleh Amir bin At-Tufail tadi untuk membunuh 70 sahabat tadi. Tapi orang kampung itu tak mau. Karena mereka tahu orang-orang ini di bawah jaminan Abu Barak tadi. Abu Barak yang meminta sama Nabi tadi. Jadi mereka menghormati itu, mereka tak mau. Lalu diajak lagi kampung sebelah. Kalau kita kayak Singosari, Mataram, orang Mataram tak mau, diajak orang Singosari. Orang ini mau dia. Inilah dari kabilah Usayyah, Ri'il, Zakwan. 3 kabilah. Pergilah mereka ke tempat sahabat 70 tadi. Lalu mereka serang, membabi buta. Tidak ada yang tersisa satu pun. Kecuali Ka'ab bin Zaid. Satu orang. Wafat 69. Ya. 69 orang. Penghafal Quran. Diutus untuk berdakwah, untuk mengajarkan orang. Kan tadi Abu Barak datang, utuslah orang ke sana untuk mengajarkan. Tidak ditipu, karena bukan yang membunuh, bukan Abu Barak yang meminta tadi, tapi orang kepala suku yang bernama Amir At-Tufail, Amir bin At-Tufail tadi yang mengajak, yang membunuh itu. Yang selamat itu Ka'ab bin Zaid. Dia pun sudah terluka parah. Dia pura-pura mati dia di antara sahabat-sahabat itu. Maka dia selamat. Ka'ab bin Zaid namanya. 69 wafat syahid. Itu balik ke apa? Ke Binai. Ketika ini terjadi, ada 2 sahabat lagi yang sedang menggembala kambing, tak jauh dari situ. Nampak dia burung apa? Burung bangkai itu berputar-putar. Kan biasanya kalau ada mayat-mayat itu burung-burung itu berputar-putar aja di atas. Nampak mereka dari jauh, loh ini pasti ada sesuatu ini. Nama sahabat itu Amru bin Umayyah dan Al-Munzir. Emang mirip-mirip namanya. Enggak harus hafal, awak pun enggak hafal nama-namanya, cuma ada mau hafal. Yang penting tahu kisahnya. Ada 2 sahabat yang
sedang mengembala kambing, nampak dia burung berputar-putar, pergi mereka ke sana. Rupanya para sahabat, mereka kenal dengan yang 70 ini, sedang dibantai di sana. Lalu dibantai atau udah wafat? Ya masih sedang apa? Diskusi. Ya, masih sedang terjadi kecamuk lah. Lalu mereka berdua, gimana kita lapor ke Rasulullah atau gimana ini, kata dia berdua. Lalu mereka putuskan untuk ikut membantu kawan-kawannya. Kalau kita lapor nanti mereka tidak selamat. Tapi akhirnya yang satu gugur. Munzir tadi syahid juga. Yang satu lagi ditahan, Amru bin Umayyah. Ditahan oleh mereka. Setelah diinterogasi, sebutkannya bahwa dia berasal dari Bani Mudar. Mungkin masih sekutu mereka, lalu dia dilepaskan. Namanya Amru bin Umayyah. Nah, ini kalau tinggal satu lagi ingat dia. Amru bin Umayyah. Dia dilepaskan, lalu pergilah dia ke Madinah ingin melapor kepada Nabi tentang kejadian ini. Ketika di jalan, berhenti dia singgah di sebuah pohon, istirahat di situ. Tak lama datang dua orang. Datang dua orang juga ingin istirahat. Ditanyanya, kalian dari mana? Katanya, kami dari Bani Amir. Disangka oleh, namanya mirip-mirip ya, disangka Amru tadi, orang berdua yang baru datang ini, ikut mereka membunuh yang 70 tadi. Karena dia berasal dari kampung itu. Padahal bukan orang kampung itu yang bunuh, tapi orang kampung sebelah yang diajak oleh Amir tadi. Tak tahu dia. Ketika mereka tidur, dibunuhnya yang dua ini oleh Amru bin Umayyah. Setelah dibunuh, sampai dia di Madinah, dilaporkannya kepada Nabi. Ternyata orang yang dua ini berasal dari kampung, dari suku yang terikat perjanjian dengan Nabi. Tidak boleh membunuh mereka. Jadi kata Nabi, maka aku harus membayarkan diat bagi dua orang ini kepada keluarganya, kata Nabi. Harus bayarkan diat, itu denda ganti rugi. Masih ingat berapa diat? Berapa diat satu orang untuk menebus satu orang yang meninggal? Kisah Abdullah ingin disembelih, lalu ditebus dengan unta. Baik, apa itu? Iya. Masih kayak, Dedek ingat? Waktu Abdullah, ayahnya Nabi, ingin disembelih oleh ayahnya Abdul Muthalib, kan mereka datangi dukun, minta diundi, sampai keluar hasil onta yang disembelih bukan Abdullah. Berapa jumlah ontanya? Yang pertama 10. Ah, ya berapa akhirnya berapa? 100. Mana puluh ini Bu ya? 100. 100 ekor onta. Diat satu orang. Kalau ada satu orang yang terbunuh, lalu keluarganya tidak menerima, harus dibayarkan diatnya biar tidak dibalas bunuh. Jumlahnya 100 ekor onta. Ya, sejak kejadian Abdullah itulah, awalnya itu cuma 10 ekor onta diat pembunuhan itu, untuk menebus satu nyawa. Setelah itu jadi 100 ekor onta. Berarti ini dua orang tadi yang harus ditebus diatnya, karena dibunuh oleh sahabat tadi. Maka Nabi harus membayarkan diat untuk dua orang, 200 ekor onta. Banyak itu. Satu ekor 35 juta lah. Unta kurang berapa? 100 saja udah berapa? 8 miliar lah. 40 kali 100. Kok 40? Itu unta 35 yang murah. Ya, nggak apa-apa, yang murah aja. Kita sama kita 35 aja. 8 miliar. 8 miliar. 8 miliar. Maka Nabi mengumpulkannya. Nabi meminta juga kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena perjanjian piagam Madinah itu seperti itu. Kalau ada untuk membayar diat, boleh saling membantu. Harus saling membantu. Jadi Nabi pun
meminta bantuan dari Yahudi karena perjanjiannya sudah seperti itu. Itulah nanti latar belakang terjadinya pengusiran terhadap Yahudi Bani Nadir. Nanti kita ceritakan tentang Nabi datang itu meminta diat, bantuan diat. Maka dengan kejadian sahabat berarti tadi 69 tambah 1 ya 70. Tetap pas 70. Karena selamat 1 tambah 1 tadi yang mengembala kambing. 70 sahabat yang meninggal dunia, syahid. Maka Rasulullah sangat terpukul dengan kejadian ini. Belum beberapa hari dari peristiwa yang 10 orang tadi, masih bulan yang sama itu. Sebelumnya 10 orang sahabat, sekarang 70 orang. Sama dengan korban perang Uhud. Kalau perang Uhud jelas mereka keluar itu untuk berperang. Ini enggak, mereka keluar untuk berdakwah, tapi dibunuh. Maka itulah kisah Nabi membaca kunut nazilah 30 hari, sebulan. Nabi melaknat Bani Ri'il. Allahumma al'an Bani Ri'il. Allahumma al'an Usayyah. Allahumma al'an Zakwan. Dalam kunut Nabi itu melaknat orang-orang. Saking marahnya Nabi. Ya. Nah, itulah dalilnya boleh baca kunut nazilah untuk melaknat orang-orang yang memusuhi. Memang kejahatannya itu sudah lewat batas biadab, macam Yahudi, Zionis Yahudi yang ada di Israel sekarang itu boleh kita doakan melaknat mereka. Allahumma dammiril Yahud. Itu ya Allah binasakanlah orang-orang Yahudi. Boleh didoakan dalam sholat. 30 hari, 1 bulan Nabi berdoa untuk mereka. Itu kisah 70 sahabat. Ini nggak diperangi Rasulullah, dibalas dendam. Ya, Pak. Halo darah tadi. Itulah dia. Bi'ru ma'unah. Yang ngarah itu Abu Barak tadi. Abu Barak yang minta sama Nabi tadi. Dia yang menyerang siapa tadi? Amir bin At-Tufail tadi, yang membunuh sahabat itu. Karena dia di bawah jaminan Abu Barak, sahabat-sahabat yang datang tadi itu kan di bawah jaminan. Dia nggak ikut. Entah dia duluan atau gimana ceritanya, tapi dia tidak ikut dalam rombongan itu. Itu beda kampung aja. Iya, iyalah. Setelah itu peristiwa terjadi perang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Sudah kita singgung tadi. Yahudi Bani Nadir. Iya, Yahudi Bani Nadir. Di sini ada peta-peta aneh. Nih, kampung Bani Nadir. Ini Masjid Nabawi, Bani Qainuqa Yahudi, Quraizah Yahudi, Nadir. Di dalam kota Madinah dia. Banyak Yahudi. Yahudi. Iya, Yahudi kan 4 gitu. Qainuqa kemarin sudah diusir. Masih ingat Qainuqa diusir? Apa itu penyebabnya? Perang Khandaq. Hah? Perang Khandaq. Perang Khandaq pula. Apa? Lah, ini Bani Nadir ya. Datang Nabi ke sana karena sudah ada ikatan perjanjian untuk tidak saling menyerang. Lalu kalau ada pihak yang satu membayar diat, maka dibantu oleh pihak yang lain. Kalau orang Muslim yang itu dibantu oleh Yahudi. Kalau Yahudi yang membayar diat dibantu oleh Muslim. Gitu perjanjiannya. Maka datang Nabi ke sana bersama sahabat Umar, Abu Bakar, Ali. Disuruh masuk ke dalam benteng itu. Disebutkan oleh Nabi maksud tujuan kedatangan. Disuruh Nabi duduk di
tembok, di bagian sisi tembok. Lalu mereka pergi musyawarah. Ketika mereka musyawarah itu, datang pula muncul niat dalam hati mereka. Kenapa tidak kita bunuh saja Muhammad ini ketika kita ada kesempatan? Itu jahatnya orang-orang Yahudi. Siapa yang mau, siapa yang bisa naik ke atas, jatuhkan batu gilingan yang besar ini ke kepala dia. Karena Nabi waktu itu disuruh duduk di dekat tembok, nyender di tembok. Kan rumah-rumah orang itu, tembok benteng orang itu bisa naik ke atas. Kalau dijatuhkan batu besar ya meninggal lah, timpa kepala. Saya jawab, Amru bin Jihasi namanya. Dia yang mau, ingin menjatuhkan batu untuk membunuh Nabi. Lalu ada salah satu dari orang Yahudi itu namanya Salam bin Mishkam. Jangan lagi, kata dia, jangan lakukan rencana kalian ini. Allah pasti akan memberitahukan rencana kalian kepada Rasulnya. Sudah dinasehati oleh Salam bin Mishkam. Tak usah lagi. Kalian akan merusak perjanjian damai antara kita dengan Muhammad, kata dia. Tapi kawan-kawannya yang lain tetap juga ingin melaksanakan rencana itu. Ternyata begitu dia naik ke atas, Jibril turun memberitahukan kepada Nabi rencana jahat mereka. Begitu Nabi tahu, Nabi langsung bangkit dan meninggalkan benteng Yahudi Bani Nadir. Tegak Nabi, langsung pergi Nabi, balik ke Madinah. Sahabat yang lain tak tahu nih, Umar, Abu Bakar, Ali, mereka heran aja. Loh, belum selesai urusannya kok langsung pulang. Jadi para sahabat tidak sadar, tidak tahu. Disusulnya Nabi sampai di Madinah, baru ditanya, kenapa ya Rasulullah tiba-tiba langsung pergi? Maka diceritakan oleh Nabi bahwa mereka berencana untuk membunuh Nabi. Maka gagallah rencana mereka untuk membunuh Nabi. Lalu sampai di Madinah, dikumpulkanlah oleh Nabi pasukan untuk menyerang Yahudi Bani Nadir ini. Karena mereka sudah merusak perjanjian, sudah melanggar perjanjian yang dibuat. Oh, belum mengutus pasukan. Nabi mengutus Muhammad bin Maslamah. Diutus satu orang untuk membawa surat. Titipkan surat pesan. Isinya, tinggalkan Madinah dan jangan hidup bertetangga denganku lagi. Aku berikan tempo 10 hari. Siapapun yang kudapati tertangkap tangan di Madinah, setelah jatuh tempo, maka akan aku penggal lehernya. 10 hari. Ya. Itu kan ulah mereka juga. Kalau mereka baik-baik aja itu kan enggak. Sama-sama Bani Qainuqa. Betul. Lalu datanglah si munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini ada terus nih. Yang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang dia ke Yahudi itu. Datang dia ke sana, katanya, kuatkan hati kalian, bertahanlah. Jangan mau kalian pergi diusir dari kampung halaman kalian ini. Aku punya 2000 pasukan yang siap membantu kalian, kata dia. Kalian bertahan di benteng ini. Nanti kalau terjadi peperangan aku bantu. Ada 2000 pasukanku, kata dia. Mendengar ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, orang-orang itu maka menguatkan orang itu pula, makin semangat dia. Padahal mereka sudah siap-siap ini, ingin bersiap-siap, ingin pergi lagi, sudah ingin keluar.
Tak jadi. Dikirim mereka pesan kepada Nabi. Orang Yahudi dia. Ya. Agar ada semangat tadi. Kami tidak akan hengkang dari kampung halaman kami. Silakan lakukan apapun yang engkau kehendaki. Nah, dikirim pesan kepada Nabi. Mantap. Karena mereka dapat rayuan dari Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, pura-pura masuk Islam. Apa si Abdullah bin Ubay? Awak pun nunggu nih, kapanlah Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati? Belum dapat lagi, belum sampai lagi. Tadi mana dia matinya nanti nih? Karena dia dulu nih berkawan dengan Yahudi, dia berkawan. Makanya orang-orang yang sekarang yang membela orang Yahudi itu ya ini golongannya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Karena sini masuk. Ya. Mendengar pesan itu, maka Rasulullah langsung bertakbir dan diikuti oleh takbirnya para sahabat. Beliau bangkit lalu mengumpulkan pasukan untuk menyerang Yahudi Bani Nadir. Diserahkan panji perang kepada Ali bin Abu Thalib. Ali yang membawa panji. Lalu sampai di sana mereka masuk ke benteng itu semua, karena Yahudi ini kampung-kampungnya itu di benteng semua, pakai benteng. Tembok tinggi, tak bisa masuk. Lalu diputuskan untuk mengepung perkampungan Yahudi Bani Nadir. Dikepung oleh Nabi. Tapi mereka sudah siap dengan pasokan makanan, ada juga di situ kebun kurma. Iya. Jadi mereka aman-amannya ya santai. Lalu diperintahkanlah oleh Nabi supaya pohon-pohon kurma dan kebun-kebun itu dibakar semua. Diperintahkan oleh Nabi. Bakar. Ditebang. Disebutkan dalam Al-Quran. Karena orang-orang Yahudi ini protes dia. Katanya tidak boleh membuat kerusakan. Tapi ngapa engkau bakar, engkau habis tebang semua pohon-pohon kurma kami, kata dia. Turun ayat. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, orang Yahudi, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah. Datang, turun ayat membela. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, apa yang dilakukan? Tak ada apa-apa, dibiarkan aja orang Yahudi itu. Padahal dia tadi yang sudah membujuk-bujuk, menghasutnya itu. Tapi begitu mereka dalam keadaan genting, tak ada juga dibantunya. Ada lagi kawan satu lagi, Yahudi Quraizah. Itu belit-belit ini. Yahudi Quraizah. Satu lagi ada tetangga mereka Yahudi, tak juga membantu. Maka dalam pengumpulan itu Allah susupkan ketakutan dalam hati mereka. Enggak. Jadi pengepungan itu selama 6 hari. Setelah 6 hari mereka tiba-tiba takut mati. Macam Bani Qainuqa juga. Mereka punya 700 pasukan hari itu. Qainuqa itu. Tapi begitu mereka sembunyi dalam benteng, tiba-tiba disusupkan oleh Allah rasa takut dalam hati mereka. Ciut nyalinya. Begitu juga dengan mereka. Maka mereka menyerahkan diri. Dikatakannya kepada Nabi, kami menyerahkan diri dengan syarat kami boleh membawa harta kami, kata mereka. Maka diberi izin oleh Nabi, boleh membawa harta sebisa dibawa oleh 1 ekor onta. 1 orang. Boleh, silakan bawa harta kalian, tapi yang hanya bisa dibawa oleh 1 ekor onta. Kalau senjata tak boleh, senjata tinggal semua. Maka ada yang disebutkan di sini membawa pintu rumah dibawa. Ada yang bawa tiang rumah dibawa. Rumah-rumahnya dibongkar, dibawa semua. Jendelanya diambil. Dibawalah 600 ekor onta bagi mereka. 600 ekor onta jumlahnya. Ada yang mengarah ke Syam,
Palestina. Inilah mulainya mereka pindah ke Palestina. Jadi awalnya Yahudi ini dulu sebelum ke Palestina mereka di Madinah. Maka bisa jadi setelah Palestina dikuasai, mereka ingin balik lagi ke Madinah. Karena mereka dulu lama di Madinah ini, lama mereka. Sebelum Nabi lahir lagi mereka sudah ada di Madinah ini. Nah, itu. Ada yang ke Syam, ada yang ke Khaybar. Khaybar 150 kilo dari Madinah. Tempat orang-orang Yahudi juga. Nah, ketuanya, kepala sukunya yang bernama Huyai bin Akhtab. Nah, dia pergi ke Khaybar. Tidak pergi jauh ke Syam dia. Dia cuma ke Khaybar. Ada 2 orang Yahudi yang masuk Islam. Dari Bani Nadir tadi, dari satu kampung tadi cuma 2 yang masuk Islam. Yamin bin Amru dan Abu Sa'ad bin Wahab. 2 orang ini, dia pun masuk Islam karena takut hartanya habis saja. Yamin namanya, Pak. Yamin bin Amru tapi. Masuk Islam karena takut hartanya habis. Jadi hartanya dibalikkan ke dia. Senjata perang yang tinggal 50 baju perang, 50 topi besi dan 340 pedang. Tinggal untuk orang-orang muslim diambil oleh Nabi. Nah, jadi semua harta rampasan perang Bani Nadir ini berhak dimiliki oleh Nabi semuanya. Beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu cuma dapat 1/5 Nabi. Tapi kalau yang ini, karena ini tidak terjadi pertempuran, maka semuanya berhak dimiliki oleh Nabi. Lalu Nabi membagi-bagikannya kepada kaum muhajirin. Orang-orang yang pertama hijrah tiba di Madinah. Dibagikan Nabi sama orang-orang. Ada 2 orang Ansor yang diberi Nabi. Dujanah, Abu Dujanah yang bawa pedang, yang sorban merah kemarin. Dan Sahal bin Hunayf, karena mereka ini orang miskin. Orang yang paling miskin di antara kaum Ansor, mereka berdua lah dikasihkan oleh Nabi harta-harta itu. Peristiwa ini terjadi Rabiul Awal Bani Nadir tahun 4. Pengusiran Yahudi Bani Nadir. Kisah ini diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr. Semua surat Al-Hasyr itu isinya tentang pengusiran Bani Nadir ini. Bacalah, baca Bu ya. Surat Al-Hasyr. Hafal Bu ya? Bukan itu Quraisy itu. Al-Hasyr. Sini ada. Kan bagusnya gitu. Baca, langsung baca ya kan. Nih. Nah. Ini dia. Mana? Hasyr. Lalu peristiwa selanjutnya yaitu lama itu. Nanti baca di rumahnya Bu ya. Peristiwa selanjutnya perang Najd. Perang Najd. Ini orang-orang Badui ini. Orang-orang pedalaman suku Badui yang suka merampok, suka membegal. Nah, kita ini suku apa? Orang-orang memang kasar ini orang-orang ini. Kan pernah ada orang Badui pernah melihat Nabi mencium cucunya Hasan Hussein, kata dia, aku 10 anakku tak pernah aku cium sekalipun gitu. Kasar orang Yahudi ini. Yahudi, orang Badui, Arab Badui. Sekarang yang lagi pesta apa Badui semua. Palestina kan mungkin MBS Badui dulu asalnya. Jadi ya. Orang Badui. Dari Bani Muharib dan Bani Sa'labah. Ada Bani Sa'labah.
Kenapa ini penting? Ini harus dibereskan dulu orang-orang Baduy ini. Karena nanti sebentar lagi itu sampai perjanjian perang Badar yang kedua. Masih ingat ketika Abu Sufyan ingin balik ketika perang Uhud, berjanji akan berjumpa lagi tahun depan di Badar. Nah, jadi harus dibereskan dulu ini masalah internal ini. Kalau enggak nanti mereka keluar semua perang Badar, kosong Madinah, diserang oleh orang-orang Baduy ini bahaya. Nah, maka ini harus diselesaikan dulu. Lalu pergilah berangkat Nabi bersama pasukan. Saat melihat kedatangan Rasulullah beserta pasukan, orang-orang Baduy yang terkenal garang, ganas ini, yang suka merampok, merampas, lari tunggang langgang ke puncak-puncak gunung. Lari mereka. Walaupun mereka terkenal ganas, sadis, begitu nampak pasukan Nabi, kabur juga mereka. Tak berani. Lari ke puncak-puncak gunung. Karena memang Nabi itu, salah satu mukjizat Nabi itu, masih jauh jarak Nabi dengan orang itu sudah datang ketakutan dalam hati mereka. Disusupkan oleh Allah ketakutan. Berapa kilo jaraknya sudah masuk rasa takut itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi. Peristiwa ini terjadi bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir, Najd. Rabiul Akhir setelah ini tadi. Masih tahun 4 Hijriah. Selanjutnya peristiwa perang Badar jilid 2. Setelah selesai tadi urusan dengan Arab Baduy, pada bulan Sya'ban tahun 4 Nabi berangkat bersama 1.500 pasukan. 10 pasukan berkuda berangkat ke Badar. Ali bin Abu Thalib sebagai pembawa panji perang. Abu Sufyan pun berangkat dengan 2.000 tentara dari Mekah, 50 pasukan berkuda. Nabi sudah sampai di Badar, nginap di situ, berkemah. Abu Sufyan ini istirahat di wilayah Marri Zahran. Istirahat mereka dulu. Tak jauh jaraknya, belum jauh jaraknya dari Makkah, masih sepertiga jalan lah. Duduk mereka di sana. Ketika istirahat itu datang pula rasa takut di hati Abu Sufyan. Karena dari awal pun mereka sudah berat sebetulnya untuk keluar dari Makkah itu untuk berperang lagi itu sudah berat juga mereka. Terbayanglah ketakutan kekalahan di pikirannya. Mentalnya jatuh seketika. Tapi dia berpikir gimana kira-kira caranya balik ke Makkah tapi tidak supaya tidak dicela oleh orang-orang lain. Tidak jaga gengsi. Nah, gimana bisa balik ke Makkah tapi tetap jaga gengsi? Lalu diumumkanlah oleh Abu Sufyan. Wahai orang Quraisy, setelah aku pertimbangkan masak-masak, waktu kita ini kurang menguntungkan ini. Waktu sekarang kita pergi ini kurang menguntungkan. Karena ini sedang musim paceklik. Kita bagusnya keluar itu pada musim yang subur kata dia. Nah, supaya kalian dapat menenggak susu dari hewan ternak dan juga dapat membawa makanan yang banyak. Aku sendiri maka memilih untuk kembali ke Makkah. Maka kembalilah kita semua ke Makkah. Kembalilah kalian semua ke Makkah bersamaku. Ini bukan waktu yang tepat nih. Setelah aku timbang-timbang ini katanya. Ini bukan waktu yang tepat ini. Karena masa paceklik. Bagus kita balik aja dulu. Besok ketika masa subur baru kita pergi. Nah, itu padahal akal-akalannya aja. Sebetulnya dia takut. Dan pasukan yang 2.000 ini semua setuju.
Karena dari awal pun mereka sudah takut juga sebetulnya. Cuma perginya itu cuma gara-gara gengsi aja. Ayolah ikut kata kawannya kan. Masa nggak ikut? Penakut kau aja. Ya ikut. Gitu aja. Jadi begitu Abu Sufyan mengajak balik, ya oke semua. Oke, putar balik. Baliklah mereka semua. Tak jadi sampai ke Badar. Sementara pasukan Muslim nginap sampai 8 hari di Badar. Menunggu. Wah, gentleman. Menunggu sampai 8 hari. Sampai sempat pula mereka berdagang di situ. 8 hari itu. Sempat pula jual beli di situ. Kejadian ini disebut dengan istilah Badar As-Sugro atau Badar Kecil, perang Badar Kecil atau Badar As-Sani, Badar Jilid 2. Tapi tidak sampai terjadi pertempuran karena kaum musyrikin takut tak jadi sampai ke Badar. Itu pada bulan Sya'ban. Sya'ban. Wah, jauh melompat ke sini ya. Sya'ban. Badar Jilid 2. Satu lagi. Satu lagi. Perang Daumatul Jandal namanya. Jangan salah. Daumatul Jandal. Ini nama daerah, nama wilayah. Dekat dengan Syam. Setelah berlalu 6 bulan dari Badar Sugro. Rabiul Awal tahun 5. Ini udah masuk 5, tahun 5. Rabiul Awal. Daumatul Jandal, Daumatul Jandal. Ini daerah ini dekat dengan Syam. Daerah dekat dengan Syam. Masih ingat Madinah ini bertetangga dengan Syam. Makkah di bawah, Madinah di tengah, Syam di atas. Jadi daerah Daumatul Jandal ini dekat dengan wilayah Syam. Sampai informasi kepada Nabi bahwa kabilah-kabilah yang ada di situ ingin sering melancarkan pembegalan, sama kayak orang Badui, suka merampok. Dan mereka tengah sedang melakukan pengumpulan pasukan untuk menyerang Madinah. Bahaya kalau mereka serang Madinah. Maka Nabi mengumpulkan 1000 pasukan. Kumpulkan 1000 pasukan, bergerak menuju Daumatul Jandal. Kalau siang istirahat, malam baru jalan. Jadi orang tak ada yang tahu. Pasukan ini bergerak itu tidak ada yang tahu. Ditunjuk penunjuk jalan namanya Mazkur, seorang pengembara. Hanya bergerak pada malam hari. Jadi tak tahu orang ini, tiba-tiba datang, sudah muncul pasukan pada waktu subuh pula. Sama kayak serangan ini yang ditiru oleh pasukan Mujahid kemarin tanggal 7 Oktober itu. Subuh mereka menyerang. Tiba-tiba sudah muncul 1000 pasukan Nabi. Maka mereka panik, lalu lari menyelamatkan diri. Meninggalkan kampungnya. Lari langsung mereka. Sampai kosong kampung itu. Sama kayak peristiwa yang tadi. Tak ada satupun yang tertangkap tangan. Kosong kampungnya. Kabur semua. Semua tinggal. Satu kampung kosong. Diutus Nabi sahabat untuk mengejar mereka. Tak ada yang tertangkap satupun. Lalu Nabi tinggal di situ beberapa hari. Setelah itu balik lagi ke Madinah. 15 malam nih dari Madinah. Berjalan kaki 15 malam ke sana. Setengah bulan.
Banyak perbekalan namanya. Kalau ke Damaskus Syam 5 malam. Ke Madinah 15 malam. Jadi lebih dekat dia ke Syam. Suriah Damaskus. Maka semua yang dilakukan oleh Nabi ini itu adalah untuk menstabilkan stabilitas keamanan, untuk mengamankan, menebarkan ketentraman bagi rakyat Madinah, untuk mengurangi gangguan internal dan eksternal. Nah, jadi Nabi itu memang cerdas dalam strategi itu, pintar, diamankan dulu semua. Maka Yahudi tak lagi berani ciut nyalinya karena sudah 2 kampung Yahudi diusir, Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Tinggal lagi 1 di situ yang ada, yaitu Bani Quraizah, Yahudi Quraizah. Nanti mereka diusir ketika setelah perang Khandaq, perang Ahzab. Mereka pun berkhianat. Itulah kisah-kisah Bani. Itu dulu peristiwa-peristiwa antara perang Uhud ke perang Ahzab, perang Khandaq. Berarti minggu depan masuk ke perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Sebentar lagi tamat. Sedikit lagi. Tahun 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nabi wafat. 5 tahun lagi selesailah perjalanan sirah nabawiyah. Ada 2 beranak cucu. Ya. Hah? Itu satu buku ya, ada 2 Dah. buku lagi tuh. Dah habis. Pokoknya Dah, ini kan sudah. masalah keterangan, masalah apanya kan. Itu kan Ada yang tanya? Tidak ada lah. Udah paham semua kayaknya. Dah, kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.